Wow, 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 wow. Halo teman-teman semua, ketemu lagi dengan Bubab. Wow. Masih dalam suasana Piala Dunia yang semakin hari semakin menarik, sahabat Bob ya. Dan ini adalah sebentar lagi ada pertandingan-pertandingan yang akan menentukan untuk ke-16 besar. Begitu juga nanti dini hari juga akan ada Arab, ada Argentina, ada Polandia yang menentukan untuk babak 16 besar, sahabat Bob. Tapi sebelum gua lanjut, sahabat Bob, silakan subscribe dan klik loncengnya. Thank you. Wow, ya kalau kita berbicara Piala Dunia nggak ada habisnya dan selalu menarik. Tapi kali ini gua akan berbicara tentang Inter, ya, apa yang terjadi dengan Inter, update-update-nya, baik bursa transfer, baik tentang pemain, baik tentang klub, ya, kita akan berbicara itu, sahabat Bob. Nah, sedikit gue akan berbicara kemarin kalau kita udah tahu di Piala Dunia bahwa Andre Onana tidak dibawa sama pelatihnya untuk pertandingan melawan Serbia. Ya, sahabat Bob ya, waktu itu Kamerun bermain 3-3. Nah, ternyata ya kemarin banyak simpang siur, katanya si Onana melawan pelatih lah apalah. Nah, sekarang langsung diklarifikasi sama yang namanya Andre Onana. Ya, dia bilang begini: saya ingin mengungkapkan kasih sayang saya untuk negara saya dan tim nasional. Ya, sama kayak kita sayang sama Indonesia, sayang sama timnas Indonesia, samalah kayak gitu, sahabat Bob ya. Nah, kemarin saya tidak diizinkan berada di lapangan untuk membantu Kamerun, seperti yang selalu saya lakukan untuk mencapai tujuan ini. Saya selalu berperilaku dengan cara memimpin tim menuju kesuksesan dengan cara yang lebih baik. Ya, saya telah mengerahkan seluruh upaya saya untuk menemukan solusi atas situasi yang sering dialami seorang pesepak bola, tetapi tidak ada kemauan di pihak lain. Ini kata Onana. Beberapa momen sulit diasimilasi ya. Nah, namun saya selalu menghormati dan mendukung keputusan orang-orang yang bertanggung jawab mengejar kesuksesan untuk tim dan negara kita, dia bilang gitu. Saya memberikan semua kekuatan saya kepada rekan satu tim saya karena kami menunjukkan bahwa kami mampu melangkah jauh dalam kompetisi ini di Piala Dunia 2002 ini di Qatar. Nilai-nilai saya yang saya promosikan sebagai pemain dan pribadi adalah mengidentifikasi saya yang telah diberikan keluarga saya sejak masa kecil saya. Mewakili Kamerun selalu menjadi suatu kehormatan dan keistimewaan. Bangsa pertama dan selamanya. Luar biasa ya. Ternyata Onana ini luar biasa. Cuma itulah, dia juga sudah tidak mau bahas apakah itu masalah taktik, masalah apa. Yang penting sekarang dia tetap akan mendukung timnasnya Kamerun dan selalu dia bilang bahwa bangsa pertama dan selamanya. Luar biasa nasionalismenya, dukungan dia untuk negaranya. Ini adalah salah satu contoh positif buat kita juga, sahabat Bob. Wow ya. Ini kita berbicara Onana. Nah, ini lagi ada berita gempar lagi kalau menurut gua ya, kalau ini terjadi, wow, saluta gua sama Opa Marota sama Ausilio gitu loh. Bahwa Inter sekarang mencoba membawa Kessie dari Barcelona ya. Ternyata Kessie tidak mendapatkan tempat sesuai harapan dia. Pindah ke Barcelona, klub hebat di dunia, di Eropa ya, gaya bermain yang bagus. Tetapi setelah Xavi masuk ke dalam Barcelona, ternyata si Kessie ini tidak termasuk dalam bagian strateginya dia gitu loh. Nah ini ya, bahkan ya waktu Inter ketemu dengan Barcelona, Kessie selalu bermain dari cadangan ya. Bahkan waktu itu sempat nggak bermain ya. Nah ini, jadi ya Inter selalu menyukai Kessie gitu loh. Nah ya, jadi ini
Jadi kalau misalnya Barcelona sekarang sudah membuka diri, kalau misalnya Kessie misalnya keluar dari Barcelona atau itu dengan skema pinjaman, nggak akan ada masalah gitu loh. Kita ingat ya bagaimana dulu 2017 dia pindah ke Milan dari Atalanta ya. Nah waktu itu bahkan Inter juga berminat sama Kessie, bahkan akan ada waktu itu pertukaran ya. Pertukaran antara ada Vecino, ada Nainggolan dengan Atalanta, tapi itu tidak terjadi sahabat Bob. Akhirnya siapa namanya Kessie ini pindah ke Milan dan dari Milan habis kontrak dia tidak memperpanjang di sana di Milan dan Inter juga berusaha untuk mendapatkannya gratis dari Milan, tetapi ternyata dia lebih menyukai Barcelona. Tetapi rumput tetangga lebih hijau itu ternyata tidak seperti itu terus sebenarnya sahabat Bob ya. Apalagi ya siapa sih yang nggak mau bermain di Barcelona, tapi ya Kessie masih muda, usia 25 tahun ya, dan dia masih punya kontrak sampai 2026 di Barcelona, dan bahkan casual release dia itu kurang lebih sekitar 500 juta euro ya. Jadi memang harganya juga lumayan tinggi si Kessie ini, tapi karena dia dibeli waktu itu dari Milan hanya free, kemungkinan juga kalau misalnya dia sempat dibeli ini kemungkinan juga pasti bisa negosiasi ya, karena kalau secara harga, karena waktu dari Milan free transfer ya. Nah, apakah ini akan terjadi? Kita tunggu aja. Apa gerakan-gerakan dari Opa Marotta sama Ausilio? Nah, apakah pertanyaannya butuh nggak Inter sekarang Franck Kessie menurut sahabat Bob? Kalau menurut gua sih butuh nggak butuh ya. Memang kita sudah punya Hakan, terus ada si Mkhitaryan, ada si apa lagi? Barella, Brozovic. Kalau menurut gua sih kalau untuk mengarungi 3 kompetisi ya kita butuh sih sebenarnya Kessie ini gitu. Cuman ya dia mau ditempatin di mana? Nggak mungkin dia akan menjadi starter ya. Nah itu sahabat Bob. Jadi kita akan lihat apakah Inter benar-benar serius mendapatkan Kessie. Kita tunggu aja. Kalau dia datang ke Inter dengan status pinjaman walaupun gajinya 6,5 juta, kan kemungkinan kan bisa bayar separuh-separuh ya, separuh Barca, separuh Inter sahabat Bob. Ya, kita tunggu aja gebrakan Ausilio. Kalau benar, ya gua sih penggemar Kessie ya sahabat Bob ya. Nggak tahu sahabat Bob, gimana komennya? Silakan ya. Maaf sahabat Bob. Ya, jadi memang kalau kita berbicara bursa transfer ini menarik ya. Kalau kita berbicara Kessie ya, apakah itu kita dapatkan atau tidak ya kita serahkan ke manajemen ya. Tapi yang paling menarik kemarin kan banyak sekali ya isu-isu pemain-pemain yang bakal datang. Salah satu yang diisukan adalah Parisi ya. Parisi ini kan bersempat di video gue bilang bahwa ternyata Inter tidak melihat back sayap Empoli Fabiano Parisi sebagai target utama karena dia terlalu mirip dengan gaya bermainnya Di Marco. Jadi Inter tidak memprioritaskan dia. Ya kemungkinan ya itu Bansebaini. Terus ada lagi si si Sosa dari Kroasia gitu kan. Jadi itu yang masih masuk kandidat, atau Vasquez dari Valencia gitu sahabat Bob. Nah, terus juga Inter juga tidak tertarik mendatangkan kembali Salvatore Esposito. Ini kakaknya si Esposito juga ya. Nah, Inter ternyata itu hanya gosip-gosip dari media-media supaya ya laku korannya sahabat Bob ya. Jadi kita tunggu aja apa yang akan Inter lakukan. Yang paling penting adalah sebenarnya Inter sekarang bagaimana menegosiasikan tentang Marcus Thuram. Nah, kita tunggu aja apa update-nya. Tapi yang jelas memang Inter paling intens mengejar Marcus Thuram. Ya, Marcus Thuram seperti yang gue bilang, si Musah ya, sama Robinson ya, Robinson pemain Amerika juga ya. Jadi memang kita tunggu aja lah sahabat Bob. Tapi kalau memang Kessie datang ya gue sih senang sahabat Bob. Gimana sahabat Bob, senang nggak kalau Kessie datang ya? Ini buat tambahan kita, dan ya perasaannya Milan melihat kalau Kessie bermain di Inter kayak gimana ya, kayak Hakan lah ya. Jadi ini jadi cerita sendiri buat kita sebagai fans sahabat Bob. Semoga aja Inter mendapatkan pemain-pemain yang diincar, dan kita berharap itu bisa membantu Inter di musim ini untuk meraih gelar-gelar baik Scudetto, baik Liga Champion, baik
Coppa Italia, dan nanti tanggal 18 kita akan bertemu dengan Milan melawan dia di Super Coppa Italia di Riyadh ya, di Arab, sahabat Bob. Semoga kita bawa piala ini, sahabat Bob. Sampai ketemu lagi dengan Boom Bob. Bye bye. Ci vediamo. Yes.